Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rihadatul Aisy, nomor induk mahasiswa 222-42100060. Saya dari kelas 1C Pendidikan Biologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, jenis-jenis laboratorium, tata letak, fasilitas yang harus ada di laboratorium, serta peraturan-peraturan yang harus ditaati saat berada di laboratorium. Dengan adanya video ini, yaitu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknik laboratorium. Berikut ini adalah penjelasannya. Laboratorium sering diartikan sebagai suatu ruang atau tempat dilakukannya percobaan atau penelitian. Dalam pelajaran biologi, laboratorium yang digunakan berupa ruang ataupun alam terbuka seperti kebun. Akan tetapi, di video ini saya akan membahas laboratorium yang berupa ruangan. Laboratorium ini berfungsi sebagai tempat untuk melakukan riset ilmiah ataupun eksperimen dan berperan sebagai penunjang pembelajaran di kelas atau tempat untuk pembuktian teori. Dan juga berperan sebagai penunjang untuk menemukan suatu fakta dan fenomena alam sebagai kegiatan pembelajaran utama. Pada tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, jenis laboratorium itu berdasarkan mata pelajaran, seperti laboratorium musik, laboratorium IPA, laboratorium biologi, laboratorium komputer, dan lain-lain. Dan pada tingkat perguruan tinggi, jenis laboratorium yaitu didasarkan pada pengembangan cabang ilmu, yaitu seperti laboratorium fisiologi, ekologi, botani, mikrobiologi, dan lain-lain. Untuk letak laboratorium sendiri, lokasinya itu harus memperhitungkan arah angin agar tidak terjadi penyebaran gas berbahaya ke daerah pemukiman warga. Dan jauh dari sumber air atau daerah resapan air, jangan terlalu dekat dengan bangunan lain, dan lokasinya mudah terjangkau sehingga jika ada kebakaran dapat dengan mudah dipadamkan. Tata ruangnya itu terdiri dari ruang utama, yang merupakan ruang tempat siswa melakukan praktikum, dan luas bangunannya itu 70-80% dari total luas bangunan. Lalu, ruang persiapan digunakan untuk menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Ruang penyimpanan, yaitu untuk menyimpan alat dan bahan yang jarang digunakan atau persediaan. Ada ruang gelap atau dark room, ada ruang spesimen, dan juga ruang administratif. Berikut ini adalah fasilitas yang ada di laboratorium, yaitu ada meja laboratorium yang berfungsi untuk kebutuhan penelitian atau praktek ilmiah. Dengan adanya meja ini, maka pekerjaan praktikum menjadi lebih mudah sekaligus aman. Meja laboratorium siswa itu memiliki tinggi 70-75 cm dan meja guru itu harus lebih tinggi. Lalu ada bangku kecil tanpa sandaran ya agar mempermudah gerak siswa saat di laboratorium dan agar mudah untuk dipindah-pindahkan. Selanjutnya ada lemari yang berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan kimia yang akan digunakan pada saat penelitian, sehingga memudahkan kita untuk mencari bahan kimia saat membutuhkannya nanti. Lalu terdapat papan tulis dan proyektor. Di laboratorium itu penerangannya harus memiliki pengaturan yang dapat diubah-ubah. Di laboratorium ini terdapat gambar struktur jaringan tubuh manusia, lalu terdapat alat pemadam kebakaran. Di laboratorium itu juga harus ada bak cuci atau wastafel dan pasokan air yang cukup dan kualitasnya baik. Karena jika tidak, itu akan mempercepat kerusakan alat logam dan pembuangan pun harus diperhatikan. Kita harus melakukan pengenceran untuk bahan asam kuat, basa kuat, dan bahan korosif sebelum dibuang ke dalam saluran agar tidak membuat saluran tersumbat. Di laboratorium harus terdapat listrik, yaitu kita juga memasang instalasi untuk mendukung alat laboratorium elektronik dan kita harus mengecek secara berkala tegangannya agar tetap stabil dan juga kita harus memeriksa kondisi instalasinya. Laboratorium harus memiliki jalur evakuasi, setidaknya 2 pintu keluar dengan jarak yang cukup jauh. Di laboratorium juga harus tersedia alat keselamatan kerja seperti alat pemadam kebakaran, guna menangani jika terjadi kecelakaan tak terduga. Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan saat berada di laboratorium, yaitu salah satunya menyimpan alat dan bahan kimia itu harus diatur berdasarkan tingkat kebahayaannya, bukan berdasarkan abjad. Kecuali pengaturan bahan kimia dalam kelompok yang sama boleh dilakukan secara abjad. Alat dan bahan kimia itu disimpan jauh dari sumber panas. Pelabelan botol kimia itu dengan format tanggal diterima, tanggal pertama kali dibuka.
dan tidak menyimpan botol gelas berisi larutan kimia di lantai. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.